Jadi untuk mengarungi derasnya ombak kehidupan itu diperlukan armada yang kuat. Armada yang kuat itu adalah mental yang tangguh. Sebetulnya kita bertemu dengan orang baru, hal baru, mungkin sesuatu yang bagi orang lain kecil namun besar buat kita. Ya begitulah, terkadang kita merasa takut, ragu, dan cemas. Tapi semua itu hanyalah perkara duniawi saja. Ketika kita berfokus pada urusan akhirat, maka sebesar apapun perkara dunia itu akan terlihat kerdil di mata orang-orang yang beriman. Berimanlah dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan saja. Maka jangan sampai kita terlena oleh kehidupan duniawi. Jikalau memang dikaruniai harta yang banyak dan ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka gunakanlah apa yang kamu miliki itu, baik berupa kekayaan dan lain sebagainya, untuk support dalam perihal dakwah. Sungguh rugi orang yang dikaruniai kekayaan, kemewahan, harta yang banyak itu lantas malah melenakan hidupnya. Dia terlena dan terlalu bersenang-senang. Dia hanya menikmati jerih payah keringat hanya untuk dirinya sendiri, tanpa berpikir bagaimana memanfaatkan apa yang ia miliki itu untuk kepentingan umat. Padahal sejatinya harta sesungguhnya itu ialah yang kita infakkan. Jadi investasi akhirat itu lebih penting daripada hanya sekedar investasi duniawi. Bolehlah kita investasi di dunia, cuman jangan terlalu ambisius, karena investasi akhirat itu lebih mudah, jauh dan sangat mudah. Jauh lebih mudah dan sangat mudah dilakukan, siapapun bisa, gak perlu pakai modal. Berbeda halnya dengan investasi di dunia gitu kan, yang semuanya itu butuh modal. Maka surga itu mudah dan hanya bisa diraih bagi orang-orang yang mau. Semua orang pasti mampu ketika ia memiliki kemauan. Pasti ia memiliki jadi orang yang memiliki kemauan pasti dia mau gitu kan. Jadi mau dulu, mampunya belakangan. Sekarang kita berada di kafling, bisa dibilang kafling terbaik lah ya, yang ada di Bogor Timur, karena faktor ketinggiannya itu berada 1000 meter di atas permukaan laut. Dan view-nya pun 360 derajat dikelilingi oleh pegunungan. Spesial memang. Cuma entah mengapa ketika berada di lingkup atau circle yang gede-gede lah ya menurut saya mah. Itu hati ini masih merasa takut dan cemas. Tapi nggak jelas cemas dan takut itu karena apa. Ya intinya kita saling mengingatkan bahwasanya kehidupan yang sebenarnya itu bukanlah di dunia gitu kan. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat nanti. Waladarul akhirati akbar. Akhirat itu lebih besar. Jadi perkara akhirat itu jauh lebih besar daripada urusan duniawi.
ini seperti ini view-nya. Di belakang sana itu adalah Danau Siturawa Gede. Siturawa Gede, dan di sebelah sana itu di depan saya ada ini ya. Kalau malam itu ada City Lake kota Jakarta dan sekitarnya. Ada di sebelah sana. Ya, indah sih memang. Keindahan duniawi saja sudah sangat memukau, apalagi keindahan surga gitu. Jadi kalau kata seorang nelayan yang vokal terhadap pemerintah itu, jangan takut mati, karena kematian itu seperti halnya pecah telur. Dia ibaratkan jasad itu adalah cangkang telur dan kita yang sebenarnya itu adalah yang terdapat di balik tempurung kulit telur tersebut. Jadi ketika telur pecah ataupun datang kematian, bukan berarti kehidupan berakhir, justru disitulah perjalanan sebenarnya baru dimulai. Makanya watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ustaz Ismail Yuswanto dalam khutbah Jumatnya menyampaikan, wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi kita itu akan masuk surga itu secara rombongan ya. Zumara itu berarti berbondong-bondong, bergerombol-gerombol ya. Wathiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kita masuk surga adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang Allah ridhoi gitu kan? Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi nggak parsial. Ketika urusan pernikahan diatur pakai aturan Islam, tapi ketika kita berbicara ranah ekonomi, politik, dan negara, itu Islam ditinggalkan. Padahal tidak seperti itu. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Jadi serajin apapun kita melakukan sholat sunnah, ketika hukum Allah belum diterapkan di atas muka bumi ini, nauzubillah, kalau Allah nggak ridho itu, mau jadi apa kita nanti di akhirat? Maka jangan ridho tegaknya demokrasi itu. Jangan ridho diatur oleh sistem demokrasi kapitalis, karena manusia membuat aturannya sendiri, sedangkan Allah sudah membuat aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Berarti manusia itu ingin menyaingi peran sang pencipta. Astagfirullahaladzim. Undang-Undang Dasar Negara 1945 isinya adalah aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Sedangkan manusia-manusia yang ada di Indonesia itu juga ciptaan Allah. Al-Quran Allah turunkan untuk mengatur manusia-manusia yang ada di seluruh dunia, dan Indonesia merupakan bagian dari dunia itu sendiri. Tapi kenapa kita malah menerapkan UUD, bukannya aturan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran? Kenapa kita lebih memilih demokrasi yang sudah jelas sekarang semakin kacau kehidupan itu ya? Kenapa tidak beralih saja ke sistem Islam, yaitu khilafah? Sangat disayangkan, berapa banyak generasi muda yang stres karena sistem ini. Berapa banyak pasangan suami istri yang bertengkar. Berapa banyak
para wanita-wanita yang diperkosa, berapa banyak anak-anak yang dibunuh, janin-janin yang diaborsi. Sekarang semua itu seperti hal yang biasa, padahal terbunuhnya satu manusia itu bukanlah sesuatu hal yang kecil. Hancurnya dunia itu lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang muslim. Sedangkan sekarang sesama muslim saling membunuh. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dan kita tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Yang kita bisa lakukan hanyalah mendesak pemerintah untuk mengirimkan tentara. Tetapi pada faktanya pemerintah saat ini dalam kendali sistem demokrasi kapitalisme. Tidak mungkin rasanya menggantungkan harapan kepada sistem yang kacau ini. Sangat sedih memang ya. Semoga video ini bisa sedikit mencerahkan siapa saja yang melihat. Saya harap sudah saatnya berpegang teguh kepada tali Allah. Dunia itu luas, alam semesta jauh lebih luas. Kalau kita mau lihat, manusia itu kecil. Di belakang sana ada gunung yang lebih besar. Mau sombong apa? Gunung yang sebegitu besarnya aja takut sama Allah. Kita manusia yang kecil, kenapa berani-beraninya sombong dan melawan aturan Allah? Astagfirullahaladzim. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Teruslah memberikan nasihat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sekecil apapun nasihat, sekecil apapun kebaikan, hanya Allah yang bisa menilai. Sekian mungkin ya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin buah. Saya yakin khilafah akan tegak kembali, karena itu merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak pernah bohong. Dan saya 100% mengimani akan kembalinya tegak daulah khilafah. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjuang bersama meraih kemenangan atas orang-orang kafir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.